Jujur saya katakan, Presiden Jokowi ini sebetulnya menelanjangi diri sendiri dengan konsep revolusi mental. Presiden Jokowi belum sampai 10 tahun bagaimana mendesain, membangun politik family untuk menduduki panggung-panggung kekuasaan di negeri ini. Jadi seharusnya persoalan yang lebih substantif ini diangkat oleh Presiden Jokowi. Bukan curhat soal Pak Lurah, pelengok, dan lain sebagainya. Menurut saya ini tidak terlalu menarik dan tidak substantif kita bicarakan, apalagi disampaikan di dalam sidang tahunan MPR yang live dan disaksikan oleh rakyat Indonesia. Pada hari ini kita memperbincangkan, mendiskusikan mengenai pidato kenegaraan Presiden Jokowi, dan kita ingin memberikan satu respon kritik dari pernyataan pidato beliau itu. Saya tidak terlalu tertarik sebetulnya merespon soal pidato yang menurut saya ya kampungan sekali menurut saya. Ya tidak seharusnya pidato yang seperti itu, narasi-narasi yang tidak mencerdaskan justru menjadi cemoohan dan ejekan khususnya anak-anak muda milenial. Masa seorang presiden kayak lebay, ada psychological sensitivity ya disampaikan di forum yang terhormat di depan MPR DPR. Seharusnya sebagai seorang negarawan, pidato how to image of the future, ya, wal tanzur nafsu ma qaddamat liwadin, kata Al-Quran, bagaimana membangun satu beyond imagination, memberikan sebuah perspektif ke depan sebagai seorang presiden, sebagai seorang negarawan dari sebuah negara yang besar, berpenduduk 275 juta, yang terdiri 17.000 lebih pulau. Seharusnya memberikan sebuah optimisme dan harapan ke depan sebagai seorang pemimpin negara. Tetapi yang kita saksikan, saya maaf berulang-ulang saya mencermati pidato beliau, saya coba putar berulang-ulang. Saya ingin mengatakan pidato ini nothing, ya, tidak ada yang baru sebetulnya. Semuanya hal-hal normatif yang sudah biasa kita dengarkan. Pertama, beliau bicara mengenai bonus demografi, ya, pada tahun 2030-an. Kemudian bicara soal Indonesia emas tahun 2045. Masyarakat juga bertanya, bonus demografi yang macam mana? Ya, bukankah negeri ini tersandra kepada praktek korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ya, perampokan sumber daya alam? Bonus-bonus seperti ini yang akan diwariskan bagi generasi milenial akan datang, karena ini menjadi catatan di dalam memori kolektif anak-anak muda di Indonesia hari ini. Nah, bonus demografi yang macam mana? Kemudian bicara Indonesia emas, saya kok tidak membayangkan Indonesia emas yang macam mana. Lagi-lagi Presiden Jokowi ini bicara keakanan, ya, bicara akan. Lalu apa yang dikerjakan selama 2 periode seperti ini? Jadi masih bicara akan, bicara the present time, bicara the future time. Dan apa yang dilakukan sekarang ini? Yang selanjutnya, saya tidak terlalu banyak, bahkan saya tidak mendengar Presiden Jokowi menyinggung soal IKN. Ya, sama sekali nggak ada satu potong kata pun bicara soal IKN yang menjadi ibu kota di Kalimantan Timur. Juga Presiden Jokowi tidak ada menyinggung soal proyek, mega proyek food estate yang tersebar di 5 provinsi di Indonesia. Presiden juga tidak banyak cerita tentang bagaimana negeri ini sudah terjebak, terperangkap pada praktek koruptif, ya, para pejabat publik, bagaimana penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Presiden Jokowi tidak banyak bicara soal bagaimana
elite capture corruption, ya. Para pejabat Polri yang terperangkap pada struktur korupsi yang semakin masif dan memiskinkan masyarakat. Ini tidak diceritakan oleh beliau. Jadi beliau ini lagi-lagi kita diajak menghayal, bermimpi setinggi langit, bicara soal Indonesia emas tahun 2045, kemudian bicara bonus demografi. Jadi lagi-lagi kita dibawa menghayal setinggi langit, setinggi bintang, tetapi kita tidak melihat bagaimana tumpukan akar persoalan di negeri ini. Seharusnya beliau ini menjelaskan Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki sumber daya alam, tentu Indonesia akan menghadirkan satu kehidupan demokrasi yang lebih baik, kehidupan ekonomi politik yang baik. Tetapi beliau tidak banyak mengungkap soal itu, terutama soal bagaimana praktek penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di era Presiden Jokowi sekarang ini. Yang paling menyedihkan lagi adalah beliau banyak bicara tentang moral politik, bicara soal adat akhlak. Sebetulnya jujur saya katakan, Presiden Jokowi ini sebetulnya menelanjangi diri sendiri dengan konsep revolusi mental. Di mana revolusi mental beliau ini yang mereka dari awal-awal sudah mereka janjikan gerakan revolusi mental? Berarti kalau masyarakat banyak yang mengungkapkan kata-kata yang tidak elok menurut kultur para elit yang sedang berkuasa, misalnya tolol, bajingan, pelengak, pelongo. Jadi ini tidak bisa dilihat satu diksi kata yang berdiri sendiri. Seharusnya Presiden Jokowi harus introspeksi di mana implementasi gerakan gerakan patsun politik. Justru yang membuat negara ini kacau adalah para perilaku politik, ya, yang tidak memiliki moral politik. Tapi jangan lagi rakyat selalu diajari bahwa rakyat ini nggak punya adat istiadat, budaya santun sebagai orang timur, sebagai orang Indonesia. Tolong Presiden Jokowi dan para jaringannya, kekuasaannya, maksud saya, berikanlah contoh kepada publik, kepada rakyat. Misalnya bagaimana ketelanjangan politik yang sama sekali tidak mendidik bagi bangsa ini, bagi generasi muda. Misalnya Ketua KSP, Presiden, ya, Ketua KSP Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko merebut Partai Demokrat. Ya, yang kedua lagi, bagaimana Luhut Binsar Panjaitan ada upaya-upaya ingin mengambil Partai Golkar. Ini sesungguhnya satu etika politik, perilaku politik yang tidak merepresentasikan sebagai adat politik kalau mau bicara tentang moral politik. Ya, ini kan, jadi jangan kebenaran tunggal itu sekedar ada di tangan penguasa. Berikan juga kebebasan masyarakat memberikan sebuah kritikan penilaian. Ini yang tidak seimbang saya lihat. Bicara soal etika, budaya, politik. Justru yang tidak berbudaya, beretika itu rejim yang ada sekarang ini. Ya, coba kita renungkan. Bagaimana praktek-praktek politik, ekonomi, dan hukum yang sangat telanjang menyakiti hati bangsa Indonesia. Dalam konteks hukum misalnya. Coba kita lihatlah. Hukum ini kan tidak lebih sebagai instrumen, ya, kekuasaan atau instrumen para pemilik modal. Bagaimana kasus Freddy Sambo misalnya, yang dapat diskon, mungkin diskon karena menjelang 17 Agustus, ya dapat diskon. Jadi kayak orang beli pakaian itu ada diskon dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Ini dalam segi hukum, belum lagi praktek-praktek yang lain. Bagaimana buronan politik kayak Harun Masiku, ya, dan ini menjadi sebuah tertawaan masyarakat, kok seorang Harun Masiku nggak bisa ditangkap-tangkap. Tetapi kalau polisi mau menangkap teror itu paling cepat seperti yang terjadi itu baru-baru ini. Jadi mari kita bicara yang seimbang lah.
ya, balance bicara. Jadi jangan terlalu memberikan pelajaran kepada rakyat. Penguasa juga harus introspeksi diri. Ya, ini dalam aspek penegakan hukum. Kemudian dalam aspek politik, yang terjadi kan politik oligarki sekarang ini. Ya, reformasi 1998 kan sudah gagal reformasi kita ini. Ya, hayalan reformasi adalah merubah struktur kekuasaan yang otoriter menjadi lebih demokrasi. Ini imaginary order bangsa Indonesia, hayalan dan mimpi. Dalam perjalanan waktu, seiring perjalanan waktu, justru demokrasi ini mengalami pembajakan oleh kekuatan pemilik modal, oleh kekuatan kapitalis. Sehingga demokrasi berjalan tidak jelas arahnya. Kemana arah bidu demokrasi ini akan diarahkan oleh penguasa sekarang ini. Itu dalam aspek kehidupan demokrasi kita mengalami kemunduran, mengalami defisit demokrasi. Kemudian kita lihat dalam lembaga-lembaga demokrasi, misalnya partai politik. Coba kita saksikan bagaimana partai politik tidak ubahnya sebagai pedagang, sebagai seorang peternakan politik, menjadi satu instrumen peternakan politik dinasti, feodalisme politik. Ya, Soeharto di akhir-akhir kekuasaan dia baru melakukan politik dinasti. Presiden Jokowi belum sampai 10 tahun bagaimana mendesain, membangun politik family untuk menduduki panggung-panggung kekuasaan di negeri ini. Dan bagaimana gurita kapitalisme, gurita bisnis yang ada connecting-nya dengan istana. Jadi seharusnya persoalan yang lebih substantif ini diangkat oleh Presiden Jokowi. Bukan curhat soal Pak Lurah, Pelengo, dan lain sebagainya. Menurut saya ini tidak terlalu menarik dan tidak substantif kita bicarakan, apalagi disampaikan di dalam sidang tahunan MPR yang live dan disaksikan oleh rakyat Indonesia. Nah, kawan-kawan semua, kita susah untuk mengatakan bagaimana Indonesia ke depan, janji-janji absurd yang mulut-mulut diceritakan oleh Presiden Jokowi menjadi sebuah kenyataan. Misalnya, kita coba lihat kritisi, bicara soal natural resource, sumber daya alam yang kaya di Indonesia. Presiden Jokowi kan mengatakan bahwa Indonesia memiliki natural resource yang kaya, tapi natural resources ini tidak cukup untuk mendrive Indonesia memasuki satu era globalisasi dunia dan Indonesia menjadi leading di dalam aspek kehidupan ekonomi dan demokrasi di dunia. Tidak bisa hanya bersandar pada kekuatan sumber daya alam, tetapi jauh lebih penting adalah membangun human resource development, sumber daya manusia. Kalau itu kita sepakat apa yang disampaikan beliau. Tetapi faktanya adalah, sudahkah mempersiapkan membangun human resource development itu bagi kita bangsa Indonesia? Sudahkah pendidikan universitas kita berkualitas sama dengan negara-negara tetangga kita? Nggak usah meniru soal Jepang, Korea Selatan. Kita tetangga saja di Malaysia, Singapura. Dan ini kita sudah mendapatkan saingan bicara soal human quality, human value. Dan ini kita memiliki tantangan bicara soal bagaimana era globalisasi, bagaimana bicara kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia. Jadi menurut saya, pidato kenegaraan Bapak Presiden Jokowi itu lebih banyak yang mulut-mulut dan lebih banyak yang bersifat normatif, dan itu bukan hal yang baru. Dan semua orang sudah tahu cerita itu. Bicara bagaimana soal stunting. Jadi bicara soal ya yang lebih tidak substantif, bicara soal stunting. Beliau mengatakan sudah ada penurunan gizi buruk, penurunan kemiskinan. Tapi faktanya kan tidak demikian pada level grassroots. Ya, ini kan kalkulasi matematik yang bersifat makro. Coba kita lihat pada level masyarakat di pedesaan, petani dan nelayan, ya. Kemudian di kawasan perbatasan, kemudian bagaimana
kehidupan para guru yang masih miskin, kehidupan para dosen, makanya bagaimana menciptakan kualitas sumber daya manusia. Banyak dosen juga masih tukang gojek, banyak guru yang jadi tukang gojek, banyak dosen mencari sambilan di luar. Bagaimana bisa mencari, mencerdaskan otak, bagaimana dosen beli buku, bagaimana meneliti, bagaimana memberikan sebuah enlargement kepada mahasiswa. Kehidupan rumah tangga saja para guru pada dosen masih sakit. Jadi cobalah pidato ini yang lebih diarahkan kepada yang substantif, ya, bukan yang muluk-muluk. Bicara Indonesia emas, bicara soal bonus demografi, bicara sumber daya alam. Nah, ini yang menarik Pak Jokowi bicara soal sumber daya alam, dan beliau masih membanggakan sumber daya alam, bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tetapi kita tanya sekarang ini, sumber daya alam yang kaya, yang terbentang dari ujung Sumatera Barat sampai Papua di sana, sudahkah mensejahterakan rakyat? Sudahkah memiliki korelasi signifikan dalam pengembangan sosial ekonomi bagi negeri ini? Menurut saya tidak. Ya, justru sumber daya alam kita ini dikuasai para pemilik modal. Ya, coba kita kelapa sawit, coba kita lihat tambang, coba kita lihat nikel. Siapa yang menguasai semua ini? Kita lihat bagaimana nikel di Morowali, bagaimana nikel di Sulawesi Tenggara itu dikuasai oleh kekuatan Cina, oligarki Cina, ekonomi Cina. Bagaimana Papua yang kaya emas, ya sejak tahun 60-an dieksploitasi sampai hari ini, tidak mensejahterakan secara sosial dan ekonomi. Jadi beliau bercerita soal hilirisasi. Coba kita lihat apa implementasi dari hilirisasi industri tambang sekarang ini. Jadi Bapak Presiden Jokowi itu masih banyak bicara akan, ya, the present time, masih bicara outlooking for the future. Lalu apa beliau kerjanya selama hampir 10 tahun sekarang ini? Bicaralah bagaimana penegakan hukum, bicara bagaimana di era Presiden Jokowi praktek korupsi semakin masif para elit-elit politik. Ya, ada korupsi berjamaah, korupsi kebijakan, korupsi politik, praktek ranking kepala daerah yang ditangkap oleh KPK. Ini semua akibat sistem politik yang bernilai tinggi, sistem demokrasi yang berbiaya tinggi. Maka terjadilah para kepala daerah menjadi pedagang kekuasaan, melakukan trading influence dan exchange resources. Dan ada relasi kuasa antara pemilik modal dan para politisi. Presiden Jokowi seharusnya bagaimana bicara demokrasi ke depan, bagaimana praktek korupsi di Indonesia semakin masif. Ini tidak ada yang diceritakan oleh beliau. Semua yang disampaikan hal biasa-biasa saja, yang enteng-enteng saja, yang tidak substantif menurut saya.